Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun radiyallahu ankum qala radiyallahu anhu wa thabata fi sahihain an Aisyata radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'ih wa sujudih subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Wa thabata fi sahihain, dan diriwayatkan atau ditetapkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam rukunya dan sujudnya ketika salat, yaitu subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi masih membahas tentang zikir-zikir yang dibaca ketika ruku. Kita masih di bab ruku. Pertemuan yang lalu kita menyebutkan riwayat bahwa Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ini umumnya yang kita baca, itu juga sudah kafa, sudah cukup. Tapi doa atau zikir ketika ruku itu ada beberapa riwayat gitu. Jadi jangan sampai kita kaget kalau ada doanya kok beda. Ya karena Nabi itu bacanya banyak doa-doanya. Nah, cuma yang umumnya dan yang paling mudah, kita biasa milihkan yang paling mudah. Kalau boleh doa yang paling pendek itu yang paling jadi incaran untuk kita baca, ya. Sama seperti doa ketika hendak mau tidur kan kita pilih yang pendek tuh. Tapi yang panjang juga ada riwayatnya. Nah, di dalam sholat juga begitu. Ada doa-doa yang Nabi baca pendek, itu sengaja Nabi membaca pendek doa itu atau zikir itu agar menjadi kemudahan bagi umatnya. Kan tidak semua mampu menghafal zikir-zikir ataupun doa-doa yang sangat panjang. Maka Nabi kadang-kadang memilih doa yang sangat singkat untuk kemudahan bagi umatnya. Jadi kalau kita baca Subhana Rabbil Azim ketika ruku, thalathan, 3 kali. Faqad tamma ruku'uh, sungguh sempurna rukunya. Sungguh telah sempurna rukunya. Kalau tidak baca bagaimana Habib hukumnya? Kalau tidak baca sama sekali, diam aja, sah, karena tidak masuk di dalam rukun. Tapi kehilangan pahala sunnah. Mungkin kalau kita berbicara konteksnya orang yang baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam belum mengenal cara membaca Al-Quran, terus kita sebagai guru mengajarkan kalau mau sholat harus baca ya doa-doa ini. Ada doa istiftah, ada Fatihah, ada surat ini, ruku baca ini, sujud baca ini semua. Itu kalau pertama kali baru belajar, itu akan menyusahkan. Jadi yang diajarkan pertama kali yang wajib-wajib dulu, yang rukun-rukun dulu. Sholat itu yang rukun dari sisi bacaan, yang pertama takbiratul ihram. Saya rasa itu orang yang baru masuk Islam juga, baru belajar, bisa menghafal karena Allahu Akbar pendek, sah. Fatihah
baca surat Al-Fatihah. Kalau belum mampu, lafadzkan lafzul jalalah, Allah, 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 selama durasi waktu membaca surat Al-Fatihah. Ini kalau masih belum bisa nih. Setelah itu tasyahud. Yang wajib itu aja, tasyahud akhir. Yang keempat mengucapkan salam. Nah, tasyahud akhir juga panjang. Yang baru masuk Islam, baru belajar, belum mampu menghafal, maka diganti dengan lafzul jalalah, Allah, 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 seukuran waktu normal membaca tasyahud akhir. Jadi agama Islam ini berikan kemudahan, ya. Bahkan dalam al-qawaid al-fiqhiyah dinamakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ada kesulitan dijadikan mudah. Tapi dijadikan mudah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan kita. Oh, menurut saya yang mudahnya harus begini. Gak bisa. Mudahnya itu ada aturannya. Dari mana kita bisa mengambil kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang sulit jadikan mudah, itu dari fatwa para fuqaha. Fatwa para fuqaha, para ahli fikih. Doa di dalam ruku ada yang pendek, subhana rabbiyal azim, ada yang panjang, dan ada yang sedang. Kalau yang sedang ini, subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika, naam, Allahumma gfirli. Itu yang sedang. Yang panjang ada juga ketika ruku, zikir yang panjang atau doa yang panjang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Imam Ali bin Abi Thalib, menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a yaqul Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Itu zikir ketika ruku. Ini yang panjang. Wa jaa fi kutubis sunan khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Jadi ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Kita uraikan makna dari zikir tersebut satu persatu sehingga kita mengetahui bahwa ketika kita ruku, zikir yang kita baca itu memiliki makna yang sangat luar biasa, memiliki arti yang sangat luar biasa. Yang pendek artinya subhana. Subhana itu sebenarnya ada kata kerja yang dibuang. Jadi tulisan aslinya itu usabbihu subhanallah atau usabbihullah subhana. Aslinya begitu. Aku membaca tasbih kepada Allah dengan sesuci-sucinya Allah. Aku membaca tasbih kepada Allah dengan sesuci-sucinya Allah. Itu makna dari subhanallah. Kata subhanallah, makna substansinya adalah tanzihullah min kulli syai'in la yaliqu bihi. Makna substansi subhanallah adalah tanzihullah min kulli syai'in la yaliqu bihi, mensucikan Allah dari segala sesuatu, dari segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Contoh tanzih adalah misalnya disebutkan ruhullah. Nabi Allah Isa disebutkan dengan
ruhnya Allah. Kalau kita tidak mensucikan Allah, kita pahami secara letterlek, secara bahasa, oh Nabi Isa itu adalah ruhnya Allah. Berarti bagian dari Allah, karena ruhnya Allah. Ternyata kalimat seperti ini khatar fil i'tiqad wal aqidah. Kalimat seperti ini membahayakan akidah. Kenapa? Berarti di sini Nabi Isa bagian dari Allah, Allah bagian dari Nabi Isa. Itu berbahaya di dalam akidah. Tidak sesuai dengan zikir yang selalu kita baca, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau menyatakan ruhnya Isa itu bagian dari ruhnya Allah, maka Maha Suci Allahnya hilang. Karena substansi Subhanallah adalah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak. Apa maksud dari ruhullah? Nabi Isa itu adalah ruhnya Allah. Kalimat ini sama seperti dengan Abdullah, hamba Allah. Ruhnya Allah dan hambanya Allah itu sama. Maknanya bahwa Allah menciptakan ruh yang suci. Allah menciptakan ruh yang suci. Kemudian Allah ciptakanlah ruh yang suci ini, lahirlah manusia yang bernama Isa bin Maryam. Karena Nabi Isa terlahir dari seorang ibu yang suci, tanpa disentuh oleh laki-laki. Makanya disebutkan toharaki wastofaki wa toharaki ala nisa'il alamin. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Dia Allah toharaki, telah mensucikan kamu. Siapa kamu di sini? Sayyidah Maryam. Dan wastofaki, dan telah memilihmu. Sucinya tidak sekali, dua kali. Wa toharaki ala nisa'il alamin, dan Dia mensucikan kamu melebihi seluruh wanita di alam semesta. Karena terlahir dari yang suci, Allah ciptakan ruh yang suci. Maka disebut Nabi Isa dengan ruhullah. Ada tafsiran kenapa disebut dua kali suci kepada Sayyidah Maryam. Itu disebutkan di dalam satu kitab dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Allah mensucikanmu yang pertama, di situ maknanya Allah jadikan engkau wanita terbaik. Sama seperti siapa wanita-wanita terbaik yang pernah Nabi katakan, khairun nisa'il alamin arba'. Sebaik-baiknya wanita di alam semesta ini 4. Yang pertama Fatimah. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi. Yang kedua, yang ketiga Maryam binti Imran. Yang keempat Asia bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Nah, penyucian pertama Allah pilih menjadi wanita terbaik, masuk ke dalam 4 tadi. Adapun penyucian yang kedua, wa tahharaki ala nisa'il alamin, dan Dia sucikan engkau melebihi seluruh wanita di alam semesta. Allah memilih Sayyidah Maryam bisa melahirkan anak tanpa disentuh oleh laki-laki. Maka itu penyucian yang kedua. Itu makna subhanallah ya. Usabbihullah subhana. Aku mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Di dalam ilmu nahu namanya maf'ul mutlak. Ilmu nahu disebut dengan maf'ulun mutlakun litaukidi. Maf'ul mutlak yang taukid. Ai makna taukid menegaskan. Jadi bukan sekedar suci, tapi sesuci-sucinya. Sesuci-sucinya. Rabbil azim. Rabb, kalimat Rabb di dalam Al-Quran selalu nisbat kepada alamin. Rabbul alamin.
Rob artinya mencipta atau sang pencipta yang mengatur. Jadi bukan sekedar menciptakan. Kalau Khalik itu menciptakan saja, maknanya menciptakan. Tapi kalau Rob menciptakan dan memelihara dan mengatur. Jadi bukan sekedar menciptakan, tapi ketika Allah ciptakan, Allah mengatur, Allah memelihara, Allah menjaga. Makanya selalu dikaitkan dengan alamin, Rabbul alamin, alam semesta. Apa itu alam semesta? Masyaallah, segala sesuatu selain Allah dinamakan alam semesta. Ruh termasuk juga alam semesta. Berarti ruh juga makhluk. Ruh itu makhluk. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Alam ini adalah makhluk, berasal dari sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Badi'us samawati wal ard. Dia Allah badi'. Badi' ini nanti masuk akar kata bid'ah. Badi' itu satu akar kata dengan bid'ah. Maknanya apa? Membuat atau menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Makanya bid'ah kan namanya itu. Fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Setiap yang baru, iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Wa kulla muhdatsatin bid'ah, segala yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan segala yang bid'ah adalah sesat. Wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Kita lagi bahas akidah. Kalau ini hadis, penjabarannya panjang. Jadi badi'us samawati wal ard artinya Allah menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan karena belum ada contoh sebelumnya. Tapi ketika Allah sebutkan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan, bukan menciptakan, menjadikan. Kalau menciptakan khaliq, aku menjadikan di bumi ini Nabi Adam sebagai khalifah. Dalam salah satu tafsir mengatakan Nabi Adam, khalifah di situ Nabi Adam. Artinya apa? Nabi Adam itu diciptakan, sudah ada makhluk sebelumnya. Walaupun tidak sama, tapi ada kemiripan. Karena di bumi ini sebelum Nabi Adam ada makhluk, diceritakan dalam tafsir saling bertikai. Makanya ayat itu kan malaikat mengatakan, kenapa ya Rabb menciptakan makhluk ini? Padahal mereka ini di bumi melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Berarti sudah ada makhluk di bumi sebelum Nabi Adam. Secara fisik ada kemiripan, ada contoh berarti. Makanya Allah sebutkan situ apa? Ja'ilun. Tapi kalau langit dan bumi gak ada contoh. Memang dari awal tidak ada langit, tidak ada bumi. Dari ketiadaan Allah adakan. Makanya disebut badi'us samawati wal ard. Kata tarbiyah, mendidik, juga satu akar kata dengan kata rob. Tarbiyah, mendidik, satu akar kata dengan rob, karena fungsinya sama. Kalau mendidik itu ada proses pemeliharaan. Kita harus memperhatikan ini murid dari awal sampai akhir hingga karakternya berubah menjadi baik. Nah makanya pendidikan dengan pengajaran itu beda. Disebut kalau gelarnya itu pendidik namanya murabbi. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan adanya murabbi, aku tidak mengenal Allah sang pencipta. Itu murabbi. Kalau pengajar, muallim. Mathalul ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathali siraj yudhi'u lin-nas wa yahriku nafsahu. Rawahu at-Tabrani fil Ma'ajim.
Sebagaimana hadis kalau guru Nabi sebutkan perumpamaan muallim. Nah, itu muallim bukan murabbi, pengajar. Perumpamaan pengajar yang mengajar manusia kebaikan tapi lupa terhadap dirinya, bagaikan ditashbih oleh Nabi, dibuat perumpamaan. Bagaikan apa? Siraj, lilin atau lampu pelita, menerangi manusia, yudhi'u linnas wa yahriku nafsa, tapi membakar dirinya sendiri. Lilin itu dia menerangi itu. Kita lampu padam, kita nyalakan lilin, wah senang, terang itu, cahayanya menyinari. Tapi dia membakar dirinya sampai habis. Nah, orang kalau ngajar kebaikan tapi gak diamalkan yang dia ajarkan, dia bagaikan lilin, kata Nabi Muhammad SAW. Dia memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Di situ ada mushtarak fi sifat, ada dua sifat. Kalau kita belajar ilmu balaghah namanya bab tashbih, kalau ada perumpamaan itu punya sifat yang sama. Makanya dikaitkan orang alim bagaikan lampu pelita. Orang yang seorang guru itu bagaikan lampu. Kenapa? Sama-sama memberikan fungsi cahaya. Kalau orang alim atau guru yang mengajar, dia memberikan cahaya apa? Cahaya ilmu. Bisa tahu nih, ini salah, ini benar. Kalau lampu pelita, cahayanya untuk menghilangkan kegelapan. Namanya mushtarak fis sifat, ada kesamaan sifat. Muallim wa murabbi beda. Kalau muallim sekedar mengajar, ngajar pulang, ngajar pulang. Faham tidak faham, yang penting sudah ngajar. Nanti 1 bulan dapat gaji, udah begitu aja. Yang penting dapat gaji, yang penting bisa sampaikan itu kewajiban. Itu namanya muallim. Tapi kalau murabbi, dia fikir nih, bagaimana mereka nih bisa jadi ulama nih ke depannya, bagaimana mereka bisa paham ini ilmu, bagaimana akhlaknya bisa baik nih. Nah, kita kehilangan nih sosok murabbi zaman sekarang. Makanya anak-anak akhlaknya makin menurun sepanjang zaman, setiap zaman menurun. Cara cium tangannya sudah beda, dijidat. Cium tangan yang benar itu dicium dengan hidung. Takbilul yadi diterjemahkan apa? Mencium tangan. Kalau dijidat bukan mencium, karena yang mencium pakai hidung. Ulama ajarkan kalau kita mencium guru, kita mencium orang ulama, depan dan di dalam. Cium yang di depan itu adalah penghormatan. Cium yang bagian dalam tabarrukan, mengambil berkah. Karena tangannya itu setiap hari megang kitab, bukan megang handphone. Kalau handphonenya lebih banyak, gak ada berkahnya itu tangan. Remote TV-nya lebih banyak dipegang dibanding Al-Quran yang dipegang, tasbih yang dipegang, kitab yang dipegang, gak ada berkah itu tangan. Tapi rata-rata ulama yang benar, mereka tidak jauh dari Al-Quran. Mushaf disentuh dengan tangan mereka setiap hari, hadis disentuh dengan tangan mereka setiap hari, kitab-kitab ulama disentuh dengan tangan mereka setiap hari. Kemudian mereka punya guru orang soleh, mereka setiap hari jabat tangan dengan gurunya, gurunya punya guru lagi, seterusnya. Kalau yang punya sanad bisa bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari rantaian jabat tangan. Makanya ada hadis namanya hadis musalsal bil musafahah. Kami punya itu, sanad itu. Hadis mata rantai jabat tangan yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Dapat dari guru-guru kami. Nah, yang pertama takarruman, mencium. Ini kalau anak-anak taruh di jidat, diluruskan. Nah, salah cara ciumnya, bukan di jidat. Yang diajarkan tuh di hidung. Ciuman pertama takarruman. Ciuman bagian dalam tabarrukan. Yang di luar penghormatan, yang di dalam mengambil berkah. Nah, itu bedanya murabbi dengan muallim. Kemudian bedanya juga, kalau murabbi tujuan utamanya bukan cari gaji. Bukan cari gaji, tapi mencetak orang-orang menjadi orang-orang yang bermanfaat.
Kalau muallim ada dua, ada kalau muallim yang sodik, ya memang dia mengajar, bukan tujuan yang lain. Tapi muallim yang kadzib, masa bodoh dengan murid, yang penting saya ngajar, faham tidak faham, dapat setiap bulan gaji. Nah, seperti itu perbedaannya. Makanya murabbi itu lebih tinggi dari muallim. Murabbi lebih tinggi dari muallim. Yang di dalam hadis Nabi katakan, innama bu'istu muallima, aku diutus sebagai seorang pengajar. Itu nisbatnya kepada Nabi. Pengajar ini berbeda dengan pengajar yang tadi. Kalau Nabi punya ini mualliman, di sini artinya guru tunggal. Karena Nabi fungsinya bukan hanya sebagai muallim, murabbi juga. Nah, muallim di sini khususnya kepada Nabi Muhammad. Jadi guru yang sebenarnya itu hanya satu orang. Artinya kalau guru-guru lain, dia jika punya ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia dikatakan muallimun hakikiyun, seorang guru yang hakiki. Karena dia menyambung lidahnya guru tunggal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak punya guru, tidak berguru kepada siapapun. Gurunya Nabi Muhammad langsung Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku dengan pendidikan terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat Jibril itu pangkatnya murid, bukan guru. Tapi kalau kita baca dalam riwayat, sering Nabi bertanya, apa ini, apa ini, apa ini. Itu hanya simulasi saja. Dan tawadunya Nabi kepada malaikat Jibril. Nabi merendahkan hati, gitu, di hadapan malaikat Jibril. Tapi hakikatnya malaikat Jibril itu adalah muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya di mana? Hadis Jibril. Hadis Jibril itu akhir-akhir wahyu mau selesai. Hadis Jibril, wahyu mau selesai. Artinya tidak lama lagi Nabi wafat. Itu kan disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, dan kitab-kitab hadis lainnya. Malaikat Jibril datang jadi murid, pakai pakaian putih bersih, ya kan, rambut juga rapi, wangi-wangian. Nah, itu murid kalau datang belajar kepada guru harus rapi, bersih. Itu hikmah-hikmahnya. Kemudian menghampiri Nabi Muhammad, duduk bersimpuh di hadapan Rasul, melipat kedua kakinya, itu duduknya murid tuh. Kemudian bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, asyratus saat, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Ditanya. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, itu menunjukkan identitas aslinya malaikat Jibril sebagai murid. Bertanya tentang pokok-pokok agama. Ini yang Islam ini yang paling terpenting, 4 ini. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan, sama asyratus sa'ah, fiqhut tahawulat. Pokok ini ditanya kepada Nabi Muhammad. Nabi jelaskan satu persatu. Al-Islam, orangnya jadi muslim, dia amalkan nilai-nilai Islam, syahadatain, sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah haji dengan sebenar-benarnya, naik kelas. Apa jadinya? Muslim. Dia amalkan semua itu dengan benar, disebut dengan muslim. Kemudian keimanannya dia yakini, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Percaya adanya Allah, percaya kitab-kitabnya Allah, percaya malaikat-malaikatnya Allah, percaya rasul-rasulnya Allah, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya takdir. Dia percaya dengan sebenar-benarnya dalam hati dan dia amalkan itu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam keimanan itu dia amalkan, naik kelas jadi apa? Mukmin. Tadi muslim, naik lagi mukmin. Dia istiqomah itu. Istiqomah menjalankan keislamannya dan keimanannya. Naik kelas jadi apa?
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadinya apa? Muhsin. Muhsin di atas itu. Yang keempat, asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau di dalam kitab-kitabnya menambah rukun Islam, rukun agama, arkanuddin. Rukun agama ada 4. Umumnya 3 ya. Islam, iman, ihsan. Rukun agama 3. Tapi kalau beliau tambah 4. Tentang apa? Tanda-tanda kiamat. Jadi masalah di kalangan para ulama waktu itu. Jadi masalah. Akhirnya mereka mengatakan, ada ulama besar melapor kepada Habib Abu Bakar Al-Adni yang wafat tidak lama, di beberapa hari yang lalu atau pekan yang lalu. Wahai Habib, ini jadi masalah. Kenapa? Umumnya rukun agama hanya 3. Ini antum di dalam kitab-kitabnya jadi 4. Subhanallah. Beliau orang alim, orang soleh, ulama, tidak marah, diam. Baik-baik. Kirim surat kepada murid-muridnya yang tersebar di berbagai negara. Wahai murid-muridku, isi suratnya, mulai hari ini jangan sebutkan rukun agama ada 4. Sebutkan 3 sesuai yang sudah ada. Adapun yang tanda-tanda kiamat sebutkan saya 1 perkara gitu. Ganti saja. Karena tujuan saya menjelaskan ini untuk menghilangkan masalah dalam umat, bukan untuk menambah masalah di tengah-tengah umat. Kalau gitu ganti udah, jangan yang 4 gitu. Nah, makanya umumnya rukun agama itu dia 3. Arkanuddin thalatha, al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Coba perhatikan hadis ini. Sudah bertanya, malaikat Jibril bertanya, mulai dari Islam, iman, ihsan, asyratus sa'ah. Ini pokok-pokok di dalam agama Islam. Setelah itu malaikat Jibril pergi, Nabi mengatakan apa? Kalian tahu tidak siapa tadi itu yang datang? Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi menjawab, huwa Jibril. Tadi itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Kalau kalian di situ Nabi termasuk tidak? Kalian. Nabi tidak termasuk. Kalian di sini sahabat-sahabat. Jadi Jibril itu yu'allim. Makna yu'allim apa? Mengajarkan. Berarti yang mengajarkan disebut sebagai guru. Gurunya kepada siapa? Kepada seluruh sahabat, bukan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad termasuk murid pada waktu itu, pasti Nabi katakan Jibril datang kepada kita. Dia mengajarkan ilmu agama itu kepada kita. Kalau Nabi mengatakan kata kita atau kami, Nabi juga murid. Bisa paham tidak? Karena kata kami dan kita itu termasuk dirinya. Tapi Nabi katakan apa? Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang pada kalian, bukan pada saya, bukan. Jadi malaikat Jibril datang mengajar ini kepada kalian saja, bukan kepada saya. Kenapa? Karena Jibril itu juga muridnya saya, muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad gurunya langsung Allah. Gurunya langsung Allah. Oleh sebab itu gak pantas kita yang bukan Nabi mengatakan saya ini belajar langsung kepada Allah. Itu ta'adduban kepada Nabi sebenarnya. Ilmu laduni itu bukan langsung dari Allah. Ilmu laduni itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad berikan kepada hamba yang dipilih. Sekali lagi ya, ilmu laduni itu bukan langsung kepada Allah, karena itu wilayahnya Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengatakan saya dapat ilmu laduni langsung dari Allah, berarti posisinya sama seperti Nabi Muhammad.
wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dia Allah yang mengajarkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Gak ada penghalang, gak ada pemisah. Dia Allah langsung mengajarkan kepada kamu. Siapa? Nabi Muhammad. Gak ada sanad, langsung marfu. Jadi ilmu laduni itu bukan seorang langsung dari Allah, gak bisa. Itu wilayahnya Nabi Muhammad. Ilmu laduni itu Allah berikan seluruh ilmu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diizinkan memilih siapa di antara umatnya yang akan diberikan ilmu laduni. Faham ya? Kalau bilang, wah saya ini langsung dari Allah, itu Nabi berarti, itu Nabi Muhammad. Dan memang sengaja ilmu itu cari yang umum, harus ada guru, jangan menunggu-nunggu ilmu laduni. Itu satu hal yang tidak pasti. Buktinya Allah buat simulasi. Nabi kita Muhammad SAW seakan-akan mengambil sanad ilmu dari malaikat Jibril kemudian bersambung kepada Allah. Diberikan wahyu, malaikat Jibril mengantarkan wahyu, menyampaikan kepada Nabi. Itu sebenarnya simulasi bahwa ilmu ini butuh guru, butuh seorang syekh. Simulasi. Antum bisa baca di kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani yang dilahirkan pada tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Beliau mengatakan demikian. Jadi malaikat Jibril itu seakan-akan mengajar kepada Rasulullah, itu simulasi saja agar kita generasi setelahnya, kita umat Nabi Muhammad bisa memahami bahwa Nabi memberikan contoh untuk bisa mendapatkan ilmu ini harus lewat guru. Gak boleh langsung Syekh Google, gak belajar sama guru, dia langsung di situ fatwa dari Syekh Google, atau tidak pernah berguru, otodidak. Semuanya dia baca dari buku sendiri, fikihnya baca sendiri, ilmu gak bisa. Kata Imam Haddad, al-khata' akthar minas shawab. Al-khata' akthar minas shawab. Orang yang belajar tanpa guru, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Benarnya ada sedikit, tapi salahnya lebih banyak. Karena yang Nabi wariskan bukan ilmu yang sifatnya mansus, bukan yang sifatnya mastur, bukan yang sifatnya maktub saja, tapi ada namanya apa? Wirathah. Namanya wirathah. Dia mentransfer itu, sanad pemahaman, ada sanad keberkahan, ada cahaya, ada nur. Ini bagaimana bisa dapat nih cahayanya Nabi Muhammad lewat ilmu kalau tidak punya sambungan kabel yang nyambung kepada Nabi Muhammad? Gak bisa. Maka di situ pentingnya sanad, al-isnad minad din. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi kajian kita di pertemuan berikut. Ini masih menjelaskan makna-makna doa yang ada di dalam ruku. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat wal afiat, panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آل أطهار وأصحاب الأخيار عددا عمل له وأفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية أبداني وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت أجساد وأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل منا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم نفه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.